Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel YouTube Belajar Bahasa Inggris Sederhana dan Mudah. Oke, kali ini kita akan lanjutkan seri kita tentang Daily Life English di seri ketiga. Tentang apa? Tentang hal-hal yang terjadi saat anak pulang sekolah. Jadi simak baik-baik dan jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share, serta share video ini jika kalian rasa manfaat. Oke guys, ya. Untuk ayah bunda terutama saat anak pulang sekolah pasti ya ada terjadi interaksi atau percakapan yang umum terkait dengan aktivitas anak saat mereka di sekolah ya. Dan dalam bahasa Inggris ada beberapa kalimat yang umum bisa kita gunakan terkait hal tersebut ya. Nah, dalam penggunaannya ini sangat sederhana ya. Ketika kita terus latih di rumah, pasti ini akan menjadi hal yang mudah dilakukan dan dikuasai ya. Lakukan terus berulang-ulang, nanti dia akan melekat dan akhirnya ya interaksi di rumah bisa fully English. Oke, apa saja kalimatnya? Oke, kita mulai yuk. Nah, saat anak pulang sekolah ya, mereka bisa katakan I'm home ya, atau I am home, yang artinya saya sudah pulang ya. Baik. Nah, saat anak sudah ada di rumah, tentu ya orang tua pasti akan sedikit kepo bahasa anak sekarang ya, atau ingin tahu apa saja atau bagaimana kegiatan anak-anaknya di sekolah ya. Dan biasanya kalimat pertama yang muncul adalah bagaimana sekolahmu tadi. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris we can say how's your school? How's your school? Oke, bisa ya? Coba kalian tiru di rumah. How's your school? Oke, baik. Nah, saat kita mendapatkan pertanyaan ini, anak bisa cukup menjawab good ya, atau great ya, fine ya, terserah. Kalau memang mereka melakukan aktivitas di sekolah tanpa ada kendala dan semua baik-baik saja ya. Oke, jadi bisa dijawab dengan good, fine ya, no problem ya, sama saja. Oke. Nah, kemudian apalagi biasanya nih yang ditanya orang tua ya ketika anaknya pulang sekolah. Ya pasti orang tua juga mau tahu tadi belajar apa di sekolah ya. Nah, in English we can say what did you study? What did you study? What did you study at school? Boleh ditambahkan at school, yang artinya apa yang tadi kamu pelajari atau apa yang tadi kamu pelajari di sekolah ya. Ya, nanti anak bisa jawab sendiri tergantung pelajaran yang mereka pelajari. Oh, at school I studied mathematics and apalagi kira-kira biology atau apapun itu pelajarannya. Oke. Nah, kemudian biasanya anak ya memiliki pelajaran yang mereka sukai masing-masing ya. Nah, kalau kita mau bilang saya suka matematika, saya suka fisika, saya suka bahasa Inggris, saya suka biologi. Nah, kalimatnya adalah I like, saya suka. Kalau kita mau bilang saya suka matematika ya, in English we say
I like mathematics. Atau biasa disingkat math. Seperti itu. Nah, kalau tidak suka bagaimana? Ya, cukup ditambahkan kata don't saja di sini. I don't like. Saya sih tidak suka. I don't like mathematics misalkan. Saya tidak suka matematika. Mudah bukan? Baik, ya, dipraktekkan di rumah agar semakin melekat. Yang berikutnya, ya, orang tua juga mau tahu dong, ketika anaknya habis curhat apa segala macam di sekolah, ya, kira-kira kamu ada masalah nggak di sekolah, ya kan? Oke, kalau kita mau menanyakan hal yang demikian, ya, kita bisa tanya mereka dengan kalimat, Did you have any problem? Did you have any problem? Apakah tadi ada masalah? Kalau seandainya tidak ada, ya anak cukup jawab nothing, tidak ada, atau everything is fine, semuanya baik-baik saja. Jadi bisa dijawab no problem atau anything is fine, semua baik-baik saja. Oke. Nah, anak juga kadang kalau ditanya tentang sekolahnya, ada masalah yang dia kurang pahami di sekolah misalkan. Nah, ini umum sekali kan yang menjadi topik pembahasan saat kita bertanya tentang anak di sekolah. Nah, biasanya dia mengeluh, oh saya nggak ngerti tuh pelajaran itu, ya kan? Nah, in English, ya, we say, I didn't understand the lesson, ya, on mathematics misalkan, ya, atau apa pelajarannya, ya, tinggal ditambahkan saja apa pelajarannya. Yang artinya tadi saya tidak mengerti, ya, pelajaran pada pelajaran apa. I didn't understand the lesson, ya, on biology misalkan, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau saya mengerti, ya, I understand, kita cukup hilangkan didn't-nya. Kalau mau berbicara yang lampau berarti pakainya verb 2. I understood the lesson or on mathematics misalkan begitu, ya. Oke, ya. Jadi tidak sulit, apalagi kalau terus dipakai, pasti melekat, ya. Nah, ini bisa nanti teman-teman latih di rumah, entah bersama keluarga, ya, kepada anak, adik, dan yang ada di rumah, biar kalian bisa berbicara bahasa Inggris dengan fluently, dengan lancar, ya, tanpa harus pusing-pusing memikirkan rumus. Dan inilah cara yang paling sederhana. Baik, ya. Nah, kemudian, ya, tidak luput pula pembicaraan tentang nilai di sekolahnya. Anak akan bilang, apalagi kalau mereka mendapatkan nilai bagus, wah, dia pasti lapor, ya. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya kalimat yang muncul adalah I have got a good score, atau bisa disingkat I've got a good score. Saya mendapatkan nilai yang bagus. Kalau nilainya jelek bagaimana? Ya tinggal diganti saja, good jadi bad. I've got bad score. Saya mendapatkan nilai yang jelek. Jangan dia omelin, ya, moms. Ya, kasih motivasi terus. Nah, misalkan, okay, you can try again later. Atau you must study harder. Kamu harus belajar lebih sungguh-sungguh. Oke, ya. Nah, kemudian juga kalau ada ujian. Nah, ini juga penting dan umum menjadi topik pembahasan dan pembicaraan terkait sekolah anak, ya. Misalkan dia laporan, oh tadi bu guru ngasih saya pertanyaan atau ujian, ya, atau soal, ya. Umumnya
kalimat yang bisa digunakan adalah my teacher gave us quiz. Ya, guru saya tadi memberikan kami soal. Oke? Atau pertanyaan. Ya. Nah, biasanya ini umum dilakukan seorang guru untuk mereview pelajaran yang telah dipelajari oleh mereka ya di sekolah. Baik. Ya, next. Kemudian juga dia pasti lapor. Kalau misalkan di kelasnya dia bisa menjawab soal ketika ditanya gurunya, ya kan? Atau waktu ujian dia bisa jawab semua soal. Ya, inilah ya kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu I can answer all questions. I can answer all questions. Saya bisa menjawab semua soal. Nah, kalau sebaliknya tidak bisa, ya can-nya saja ditambahkan not, maka dia menjadi can't atau can't. Oh, I can't answer all questions. Seperti itu. Ya. Baik, ya. Jadi kalau kita mau bilang saya bisa menjawab semua soal, I can answer all questions. Tapi kalau tidak bisa, tambahkan not setelah kata can. I can't answer all questions. Baik, kita lanjut. Kalimat berikutnya. Nah, fenomena yang sering terjadi di kelas, biasanya kan ada anak yang suka mencontek. Ya. Nah, kalau mencontek dalam bahasa Inggris itu cheat, ya, cheating. Ya, anak kita biasa lapor kan? Ah, dia bilang, oh teman saya tadi nyontek. Ah, in English, ya, we say my friend was cheating. Teman saya tadi mencontek. Seperti itu. Ya, dah setelah obrolan selesai, dan moms pasti tidak akan lupa tanya kepada anak, ada PR nggak dari sekolah? Ya, bagaimana sih cara mengucapkan ada PR nggak di sekolah kalau kita mau tanya ke anak? Nah, ini dia. Do you have homework? Apakah kamu punya PR? Oke? Kalau iya, yes I do. Kalau tidak, no I don't. Jadi cukup dijawab dengan jawaban singkat seperti itu. Ya, coba saya tanya misalkan. Ya, anggap saya sebagai orang tua dan kawan-kawan di rumah sebagai anak. Ya, jawab langsung dengan iya dan tidak. Ready? Do you have homework? Oke, yes I do atau no I don't. Great. Ya. Nah, dan juga tidak kalah pentingnya nih terkait dengan ujian. Anak-anak ya, apalagi yang masih SD ya. Nah, biasanya mereka suka lapor kalau mau ada ujian. Mama, besok saya ada ujian. Ya kan? Nah, in English ya, we say we will have examination tomorrow. We will have examination tomorrow. Nah, kita akan ada ujian besok. Examination biasa disingkat exam. Exam. We will have exam tomorrow. Ya. Oke, ya sudah. Nanti ibu di rumah, ya, ayah ataupun bunda cukup memberikan support. You must study hard. So, you
will be able to get a good score. Kamu nanti akan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Study hard, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, dan terakhir sebagai kalimat penutup, ya, jangan lupa ya, moms, ayah, bunda, berikanlah apresiasi kepada anak agar mereka bisa terus semangat dalam belajar. Ya. Nah, kalimat atau kata yang bisa kita ucapkan yang paling sederhana dalam mengapresiasi apa yang telah diupayakan anak di sekolah adalah good job. Good job. Misalkan anak lapor, Mom, I can't answer the questions from my teacher. Nah, langsung moms, ayah dan bunda jawab, good job, honey. Kerja yang bagus ya, agar anak semakin semangat dan terus mau belajar lebih giat lagi. Oke, saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita, dan buat kalian yang ingin kursus bahasa Inggris baik online maupun offline, silakan hubungi admin kami di kolom deskripsi ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika kalian rasa ini bermanfaat, silakan subscribe, comment, like, dan share ya, agar channel kita bisa terus berkembang dan dirasakan manfaatnya untuk orang banyak. Amin. Baik ya, saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Stay tune karena nanti akan ada topik berikutnya. Jangan lupa ya bun, tombol subscribe-nya dipencet agar kalian dapat notifikasi dari YouTube kalau video terbaru kita muncul. Oke, ya. Baik. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.